Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmud al-ahmad al-abd al-muayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi taufik, diberi berkah ya untuk bisa mendekatkan diri kita pada kalimat-kalimat suci yang keluar dari para maksum alaihimussalam. Dan dalam hal ini kita sedang membahas wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau yang Hasan. Dan kita sekarang sampai pada pertemuan yang ke-12. Tanpa mukaddimah yang panjang, kita akan langsung masuk pada lanjutan daripada wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putra beliau. Beliau berkata, wa'lam, ketahuilah wahai putraku, annalladzi biyadihi khazainus samawati wal ard qad adzina laka fid du'a. Luar biasa, ini Imam Ali berbicara tentang doa. Dalam hal ini Imam Ali berkata bahwa ketahuilah wahai putraku bahwa sesungguhnya zat yang di tangannya, tentu tangan di sini adalah bahasa kiasannya, maksudnya yang dalam kuasanya seluruh khazanah langit dan bumi, qad adzina laka fid du'a, telah mengizinkan engkau untuk berdoa. Jadi Imam Ali menekankan bahwa yang mengizinkan engkau untuk berdoa wahai putraku adalah zat yang memiliki seluruh khazanah langit dan bumi. Dan khazanah langit dan bumi betul-betul berada dalam kuasanya. Dia punya kuasa penuh untuk memberikan apapun yang ada dalam khazanah langit dan bumi. Ketahuilah wahai putraku bahwa sungguhnya zat yang memiliki seluruh khazanah langit dan bumi qad adzina laka fid du'a, telah mengizinkan engkau untuk berdoa. Jadi artinya yang maha segala-galanya ini, yang maha kaya ini, pemilik sejati ini, kemudian dia mengizinkan kita untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon. Wa takaffala laka bil ijabah. Bahkan dia memberikan jaminan kepadamu wahai putraku akan ijabah. Artinya yang memiliki seluruh khazanah langit dan bumi mengizinkan engkau untuk berdoa wahai putraku. Dan bukan hanya mengizinkan, tapi dia juga menjamin untuk memberikan ijabah. Wa takaffala laka bil ijabah. Amaraka antas alahu liyu'tiyaka. Dia telah memerintah engkau untuk meminta ya padanya agar ia kemudian memberimu. Ini luar biasa kan. Sebenarnya kita dalam kehidupan ini seringkali melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah adalah zat ini satu-satunya. Jadi biasanya orang itu memberi ketika kita meminta kepadanya. Dan tidak ada orang yang kemudian kaya kemudian dia berkata bahwa datanglah padaku, mintalah padaku. Tidak populer yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik khazanah langit dan bumi, justru dia yang memerintah untuk meminta. Dan alangkah tidak tahu dirinya kita sebagai hamba kalau kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini.
amaraka antas alahu liyu'tiyaka, dia telah memerintah engkau untuk meminta padanya untuk memberimu, wastastarhimahu liyarhamaka, bahkan dia mengizinkan engkau wahai putraku untuk meminta rahmatnya. Ini lebih daripada permintaan-permintaan yang bersifat duniawi ya, atau bersifat materi, tapi Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintah kita untuk meminta rahmatnya, wa tastarhimahu liyarhamaka, agar dia merahmatimu. Lebih jauh Imam Ali berbicara tentang masalah doa ini. Dia berkata kepada putranya, walam yaj'al bainaka wa bainahu may yahjubuka anhu, dan pada hakikatnya dia tidak menjadikan sesuatu yang bisa menjadi hijab antara engkau dan dia. Artinya kita bisa minta langsung padanya. Nah, ini bukan berarti kemudian kita membuang ya atau menghapus masalah tawassul dan lain sebagainya. Enggak, itu pada tempatnya iya. Karena tawassul juga bagian daripada perintahnya. Tapi meminta langsung juga sesuatu yang sebenarnya diizinkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'al bainaka wa bainahu may yahjubuka anhu, dan dia tidak menjadikan antara engkau dan dirinya sesuatu yang dapat memisahkan engkau darinya, may yahjubuka anhu. Walam yulji'ka ila may yashfa'u laka ilaihi, dan dia tidak menyuruhmu ya untuk berlindung ya, atau minta bantuan, meminta istilahnya dalam hal meminta kepada Allah ini, Tuhan juga tidak tidak mensyaratkan bahwa harus ada perantara, tanda kutip tentunya di sini. Artinya Imam Ali tidak mengatakan di sini bahwa hubungan antara hamba dengan Tuhan itu hubungan yang tanpa hijab. Ya, meskipun dalam sempurnanya sebuah hubungan itu nanti kita kemudian berdoa dengan mengawalinya dengan sholawat, dengan bertawasul dengan orang-orang tertentu, itu satu pembahasan tersendiri. Tapi pada hakikatnya antara Tuhan dan hamba tidak ada hijab. Dan seandainya kemudian hamba meminta kepada Tuhan langsung, Tuhan akan memberikan ijabah padanya. Walam yulji'ka ila may yashfa'u laka ilaihi. Ya, artinya dia tidak kemudian menyuruhmu ya untuk meminta bantuan kepada orang yang memberikan syafaat kepadamu untuk kamu kemudian dengan perantaranya kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tuhan tidak menjadikan itu sebagai syarat wajib. Bahwa bertawasul itu baik di tempatnya. Tapi ini tidak kemudian bahwa manusia tidak kemudian bisa memohon atau meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali melanjutkan, walam yamna'ka in asa'ta minat taubah. Dan Allah ini ya, bahwa dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Jawad, Maha Karim, itu dia tidak pernah menolakmu. Walam yamna'ka ya in asa'ta minat taubah, kalau akhirnya kamu dalam kehidupan kamu berbuat keburukan, berbuat kesalahan, dia tidak mencegahmu untuk kemudian engkau bertaubat, engkau meminta ampun. Bahkan seorang hamba yang telah melakukan keburukan, kejahatan, dosa, maksiat, pelanggaran dan lain sebagainya, itu Allah masih siap untuk menerima hamba itu dengan pertaubatan. Walam yu'ajilka bin nikmah, dan Tuhanmu ini adalah bukan jenis Tuhan yang kemudian dia mensegerakan azab untuk munda. Manusia ini, kita ambil contoh diri kita ini, kita sepanjang kehidupan ini betapa banyak hal-hal buruk yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak maksiat yang kita lakukan, betapa banyak ketidakpatuhan, betapa banyak pelanggaran dan lain sebagainya. Kita tahulah tentang diri kita. Tapi Allah tidak serta-merta kemudian mensegerakan hukumannya, azabnya atas segala macam dosa dan keburukan kita. Dia masih selalu memberikan kesempatan, memberikan waktu tangguh. Kita ditunggu, kita dinanti, kita diingatkan, kita diberi banyak kesempatan. Bahkan setelah kita melakukan ribuan kali dosa, puluhan ribu kali dosa,
Allah tidak serta-merta kemudian mensegerakan azabnya. Dia masih menanti kita untuk bertaubat padanya. Walam yu'ayyirka bil inabah. Dan kalau kemudian hamba ini setelah sekian lama dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan agama, ya, hidup dalam pengingkaran, hidup dalam dosa-dosa, kejahatan dan keburukan, itu kalau akhirnya suatu saat nanti di waktu tertentu setelah sekian lama perbuatan dosa dan maksiat, kemudian hamba ini kemudian sadar dan dia mau kembali kepada Allah, Allah kemudian tidak mencibir kita, tidak menista kita ketika kita kembali padanya. Tidak, Allah masih terima kita dengan tangan terbuka. Walam yu'ayyirka bil inabah. Artinya hamba ketika sudah terpuruk, setelah dia melakukan sekian banyak pelanggaran dan dosa, kemudian dia sudah tak berdaya dan dia ingin kembali kepada Allah di saat-saat boleh jadi terakhirnya, ya, atau di saat-saat tuanya, dia kemudian nyadar dan dia kemudian ingin membersihkan dirinya dengan pertaubatan. Allah kemudian tidak kemudian menghinakan hamba itu, tidak kemudian tidak menghiraukan hamba itu. Allah tetap memberikan kesempatan. Walam yafdhuhka haitsul fadhihatu bika aula. Dan Allah kemudian tidak mempermalukan kita, padahal kita layak untuk dipermalukan. Allah tidak serta-merta menghinakan kita, padahal kita layak untuk dihinakan kalau kita melihat berbagai macam keburukan dan dosa serta kejahatan kita. Walam yafdhahka haitsul fadihatu bika aula. Walam yushaddid alaika fi qabulil inabah. Dan Allah juga tidak menerapkan syarat-syarat yang sulit, ya, untuk menerima kembali engkau wahai hamba ketika engkau hendak kembali padanya. Tidak, Allah tidak memberikan syarat-syarat yang terlalu berat. Malah Allah memudahkan jalan hamba ketika hamba itu sungguh-sungguh ingin kembali padanya. Allah tidak memberatkan jalan hamba ketika hamba itu hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya Malik kepada Imam Hasan ini ketika memberikan nasihat kepada putranya, Imam Malik mengatakan walam yushaddid alaika fi qabulil inabah. Allah tidak mempersulitmu, ya, dalam hal menerima kembali engkau ketika engkau hendak kembali padanya setelah engkau menjauh darinya. Walam yunakishka bil jarimah. Dan Allah kemudian tidak tidak mendebatmu, ya, dengan berbagai macam kejahatan yang pernah kita lakukan di waktu-waktu yang dahulu. Makanya ketika hamba hendak kembali, Allah tidak kemudian merinci satu persatu kejahatan dan dosa kita. Loh, kamu dulu pernah melakukan ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian itu, kemudian dosa ini. Tidak. Walam yunakishka bil jarimah. Kalau kamu kembali, Allah akan terima kamu asal kamu sungguh-sungguh mau kembali, sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh meminta ampun. Allah dengan mudah menghapus berbagai macam kejahatan dan keburukan kita. Tapi syaratnya adalah benar-benar kembali, sungguh-sungguh kembali. Walam yunakishka bil jarimah. Walam yu'yiska minar rahmah. Dan dia tidak pernah sekalipun membuat engkau putus asa dari rahmatnya. Ya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang berhak untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah membuat hambanya itu putus asa dari rahmatnya. Kalau ada hamba yang kemudian putus asa, ya itu adalah yang dibuat oleh hamba itu sendiri, sangkaan hamba itu sendiri. Padahal Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Seburuk apapun kita, senista apapun kita, sehina apapun kita, walam yu'yiska minar rahmah. Dan Allah tidak pernah menjadikanmu putus asa dari rahmatnya. Pada bagian ini, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam hendak mengatakan bahwa wahai hamba, engkau itu punya Tuhan yang seperti ini, dengan sifat-sifat yang seperti ini. Dia bahkan memerintah engkau untuk meminta. Silahkan minta. Bahkan dia menjamin untuk memberi. Dan dia punya khazanah seluruh langit dan bumi. Bahkan ketika boleh jadi hamba itu ketika mau minta dia malu. Karena apa? Karena dia selama ini telah berbuat sedemikian banyak dosa dan maksiat. Imam Ali tidak mengatakan jangan pernah putus asa. Dia tidak akan mengungkit-ungkit dosa-dosamu. Ketika kamu kembali aja. Kalau kamu sudah kembali, kamu masih berhak untuk meminta padanya. Dan dia akan mengabulkan permintaanmu.
Imam Ali dalam bagian berikutnya semakin melakukan pendalaman atas masalah ini dan berkata kepada putranya, wa hasaba sayyi'ataka wahida wa hasaba hasanataka asyra. Allah itu senantiasa menghitung satu keburukanmu dengan satu keburukan, tapi satu kebaikanmu dihitung sebagai 10 kebaikan. Yang malah hendak mengingatkan bahwa Tuhanmu wahai putraku adalah Tuhan yang seperti itu, dan tentu ini pelajaran bagi kita. Wa fataha laka babal matab, dan dia telah membuka pintu pertaubatan. Wa babal isti'tab, dan pintu untuk engkau meminta kembali ridhonya. Katakanlah dalam satu masa kehidupan kita ini melakukan hal-hal yang di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap punya pintu yang namanya pintu isti'tab, pintu istirda. Kita diberi hak untuk meminta kembali ridhonya. Ya Allah, setelah sekian lama aku melakukan hal-hal yang membuat engkau murka, ya Allah, sekarang aku bertobat, aku kembali padamu, berikan aku ridhomu. Allah buka pintu untuk kita meminta ridho. Imam Ali menegaskan ini kepada putranya. Wa fataha laka babal matab wa babal isti'tab. Dalam bagian berikutnya Imam Ali kemudian menjelaskan bahwa betapa realnya, ya, betapa hangatnya hubungan antara hamba dengan Tuhan. Artinya kalau hamba itu dia menyadari siapa Tuhannya dan membangun hubungan dan interaksi dengan Tuhannya yang seperti ini, dia akan merasakan keharmonisan yang luar biasa dengan Tuhannya. Dia akan merasakan kehangatan. Imam Ali menjelaskan, fa idza nadaitahu sami'a nidak, wahai hamba, ketika engkau mengucapkan ya Allah, Allahumma, ya Rabbi, ya Ilahi wa Maulai, kata Imam Ali kepada putranya, fa idza nadaitahu sami'a nida, ketika engkau memanggilnya, dia mendengar seruanmu, dia mendengarkan seruanmu. Jadi jangan dikira ketika engkau di kegelapan malam sendirian, tidak ada orang, kau katakan ya Allah, jangan dikira bahwa Allah tidak mendengar. Allah mendengar setiap kata per kata dari apa yang kau ucapkan padanya, yang kau panjatkan padanya. Fa idza nadaitahu sami'a nidak wa idza najaitahu alima najwak. Bahkan ketika engkau berbisik dalam hati dengan Tuhanmu, Tuhan mendengarkan suara hatimu. Kalau yang kita suarakan di hati saja, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan hati kita ini, itu dipahami oleh Allah SWT, apalagi sesuatu yang kita suarakan. Fa idza nadaitahu sami'a nidak wa idza najaitahu alima najwa. Bahkan ketika engkau berkomunikasi dengan hatimu, di dalam hatimu dengan Tuhan, dia mengetahui apa yang kamu lintaskan dalam hatimu. Wa fa'afdaita ilaihi bihajatik, ya, dan kemudian dia akan menyelesaikan apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia akan memperhatikan ketika dia mendengar, ketika dia mengetahui apa yang menjadi permintaanmu, yang menjadi permohonanmu, yang menjadi sesuatu yang kau panjatkan padanya, yang kau mintakan padanya. Dia kemudian akan menyiapkan hal-hal untuk mengabulkan apa yang menjadi hajatmu. Wa abthathahu dzata nafsik, katanya Malik. Fa afdaita ilaihi bihajatik wa abthathahu dzata nafsik. Ya. Dan apa namanya itu, engkau punya kebebasan untuk membuka keadaan dirimu padanya. Berterus teranglah engkau kepada Tuhanmu tentang apa yang terjadi padamu, apa yang kau rasakan, apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau keluhkan. Silahkan. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan meminta agar hamba ini membangun hubungan dengan Dia. Ini yang luar biasa. Jadi Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tidak perlu kita
memohonkan atau menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi memang yang Tuhan inginkan ketika hamba itu ingat Tuhannya. Ketika hamba ingat Tuhannya, nah disitulah nilai hamba itu. Dan disitulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kata yang mali, wa abtastahu dzata nafsik. Ya kan? Berterus teranglah kamu tentang keadaan dirimu. Berkeluh kesahlah. Curhatlah. Wa syakauta ilaihi humumak. Ya. Jadi saya kembali ke apa namanya itu, ke bagian yang sebelumnya, supaya ada hal-hal yang mungkin tadi kurang pas dijelaskan agar nyambung ya. Jadi yang kan berkata fa idza nadaitahu sami'a nidak. Ya, kalau engkau menyeru, dia akan mendengar seruanmu. Wa idza najaitahu alima najwak. Bahkan ketika engkau berbicara di dalam hatimu, Allah mengetahui apa yang engkau bicarakan padanya. Fa afdhaita ilaihi bihajatik, ya kan? Silahkan engkau sampaikan seluruh yang menjadi hajatmu. Wa aktsastahu dzata nafsik. Ya, tunjukkan seperti apa keadaanmu. Bukalah dirimu untuknya. Wa syakauta ilaihi humumak. Silakan kau keluhkan padanya segala macam hal yang menjadi hammu, menjadi sesuatu yang membebanimu. Wastakshaftahu kurubak. Ya, dan silakan engkau berterus terang. Ya. Engkau jelaskan kepadanya apa yang menjadi kesulitan-kesulitanmu. Wastakshaftahu kurubak. Wasta'antahu ala umurik. Silakan kau minta tolong untuk segala macam urusanmu. Wasa'altahu min khazaini rahmatih. Dan silakan kau minta kepadanya dari hazanah-hazanah rahmatnya. Jadi engkau kalau minta kepada Allah, usah khawatir. Usah engkau berpikir bahwa yang kau minta ini terlalu banyak. Tidak. Hazanah Allah tidak pernah berkurang dengan diberikan kepada hamba-hambanya. Dia maha sempurna. Dia punya segala-galanya. Dan ketika dia memberi tidak ada yang kurang darinya. Silakan kau minta. Jangan takut-takut engkau minta padanya. Dia si empu khazanah langit dan bumi. Wa sa'altahu min khazaini rahmatih. Dan silakan kau minta ya, dari khazanah-khazanah rahmatnya. Ma la yaqdiru ala i'ta'ihi ghairi. Yang tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya kecuali dia. Dalam bagian pesan ini Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam lewat pesannya kepada putranya Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam hendak mengajarkan kepada kita bahwa kamu harus paham betapa tinggi, betapa berharganya kesempatan berdoa seorang hamba. Kesempatan ketika seorang hamba diberi izin oleh Allah untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta padanya. Jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita abaikan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita diperintah untuk meminta. Nah, apa yang apa namanya itu yang kita minta, yang Ali menjelaskan di sini contoh-contohnya min ziyadatil a'mar. Ya, mungkin di antara kalian ada yang ingin umurnya panjang, silahkan minta umur panjang. Allah akan beri umur panjang. Wasihhatil abdan, kalian ingin sehat, jauh dari penyakit dan sakit, silahkan minta kesehatan. Wasa'atil arzak, engkau ingin makmur, ingin rezekimu luas, ingin banyak rezekimu, minta. Itu hal-hal kecil yang bisa engkau minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa memberikan yang lebih besar daripada itu. Nah, thumma ja'ala fi yadaika mafatiha khazainihi bima adzina laka fihi min mas'alati. Kata Imam Ali, hazanah-hazanah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi itu ada kunci-kuncinya. Dan kuncinya itu kata Imam Ali diberikan padamu wahai anakku. Apa kunci hazanah langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah itu? Kuncinya adalah ad-du'a. Kuncinya adalah ketika engkau minta padanya. Jadi ini khazanah langit dan bumi ini kuncinya adalah ketika engkau meminta. Itu kuncinya. Ketika engkau berdoa itu kuncinya.
Jadi betapa sederhananya, betapa mudahnya kita membuka khazanah langit dan bumi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali, "Tsumma ja'ala fi yadaika." Dia meletakkan pada kedua tanganmu mafatihah ini kunci-kunci khazanahnya. Apa itu? Bima adana laka fihi min mas'alatih. Bima adzina laka fihi min mas'alatih. Ketika ia mengizinkan kamu untuk minta padanya. Itu kuncinya. Famata syi'ta, maka kapanpun engkau berkehendak, berkeinginan, wahai putraku, istaftahta biddu'a abwaba ni'matih, engkau akan membuka pintu-pintu nikmatnya dengan kunci yang namanya doa. Istaftahta biddu'a abwaba ni'amih, ya, pintu-pintu berbagai macam nikmat dan anugerahnya. Wastamtarta sya'abiba rahmatih, dan engkau bisa, ya, dengan doa itu kemudian engkau mendapatkan guyuran-guyuran rahmatnya. Sya'abiba rahmatih. Fala yuqannitannaka ibta'u ijabati. Nah, kemudian ya Mali setelah berbicara tentang doa dan betapa mudahnya seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi ada hamba-hamba yang kemudian bertanya, kita ini bukan tidak pernah doa, kita ini sering doa, tapi kok kayaknya tidak seperti yang digambarkan kan. Tadi kan digambarkan seakan-akan doa itu adalah sesuatu yang bisa dengannya kita dapatkan apa saja karena kita meminta kepada yang mempunyai khazanah langit dan bumi. Tapi pada kenyataannya sepertinya doa-doa kita tidak langsung terkabulkan, bahkan kita tidak tahu apakah sudah dikabulkan atau tidak. Bahkan ada hal-hal yang sudah kita minta sejak lama tapi tidak kunjung dikabulkan. Ini yang kemudian yang Mali memberikan keterangan lanjutan tentang doa kepada putra. Fala yuqannitannaka ibta'u ijabati. Yang Mali tidak mengatakan bahwa doa itu tidak akan pernah membuat hamba rugi. Dan ketika Allah yang memerintah hamba untuk berdoa dan dia menjamin untuk memberikan ijabah, berarti sebenarnya tidak ada doa yang tidak makbul, tidak ada doa yang tidak mustajab. Semua doa pada umumnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pengkabulan itu, ijabah itu tidak selalu dalam bentuk kita minta A, ya, kemudian kita mendapatkan A. Tidak kategori ijabah itu tidak seperti itu, tidak seperti yang kita gambarkan. Boleh jadi ada orang meminta kemudian Allah berikan apa yang dia minta. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Dan banyak orang yang berdoa kemudian apa yang dia mohonkan itu dikabulkan. Tapi memang ada banyak juga hamba yang minta hal-hal spesifik tertentu yang kemudian dalam pemahamannya tidak kunjung dikabulkan. Ini kenapa kalau dikabulkan? Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa ijabah itu tidak senantiasa berarti bahwa kalau kita minta A kemudian kita mendapatkan A. Tidak seperti itu. Ada hal-hal lain yang kemudian dalam ijabah itu yang lebih luas maknanya. Seperti apa itu? Kita lihat keterangan beliau alaihissalam. Fala yuqannitannaka ibta'u ijabati. Wahai putraku, engkau jangan pernah putus asa dalam berdoa. Kalau akhirnya engkau menemui kenapa kok lambat ijabahnya? Aku sudah minta ini berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya Allah. Kenapa tidak kunjung kau kabulkan? Ya Ali jelaskan kepada putranya, wahai putraku, jangan pernah engkau kemudian putus asa dan berhenti berdoa. Ya. Ketika kemudian engkau mendapati bahwa apa yang kamu mohonkan itu ijabahnya itu lambat, ibta'u ijabati. Apa alasannya? Yang paling menjelaskan, fa innal atiyata ala qadrin niyyah. Karena pemberian itu sesuai dengan niat kita. Ada banyak penjelasan tentang fa innal atiyata ala qadrin niyyah, tapi kita ambil arti yang sederhana yang mungkin mudah untuk kita pahami dengan keterangan-keterangan singkat. Yang ini tidak mengatakan bahwa karena pemberian itu sesuai dengan niat. Apa maksudnya di sini? Kamu itu kalau minta apapun, itu kan niatmu, itu kan untuk kebaikan bagi dirimu.
kita ini loh. Kalau kita memohon sesuatu, tidak mungkin kan kita memohon sesuatu yang dalam niat kita itu sesuatu itu akan membahayakan kita, akan merugikan kita, akan menghancurkan kita, kan enggak. Apapun yang kita minta itu adalah sesuatu yang dalam niat kita ingin itu menjadi kebaikan bagi kita. Nah, karenanya Allah mengatakan fa innal atiyata ala qadrin niyah. Jadi pemberian itu sesuai dengan niatmu. Niatmu itu kan kalau minta kan kamu minta apapun yang kamu minta itu berakhir dengan kebaikan. Itu kan dalam niatmu kan. Nah, karenanya Allah tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan niatmu. Niatmu ketika meminta sesuatu, contoh umpamanya seorang ingin mendapat jodoh, ingin mendapat pasangan umpamanya, dan pasangan yang dia bidik itu adalah fulan umpamanya. Kalau yang meminta ini itu perempuan, berarti laki-laki yang diminta. Kalau yang minta ini laki-laki, berarti yang diminta itu fulana. Ya. Kan tentukan ketika kita meminta pasangan, tentukan dalam permintaan kita itu niat kita kita bisa hidup bahagia dengannya. Ya, bisa hidup harmonis, tidak ada hal-hal yang bisa menghancurkan itu kehidupan rumah tangga. Itu kan yang kita minta. Itu niat kita. Nah, jadi kadang-kadang Allah SWT itu ketika tidak mengabulkan, berarti itu tidak sesuai dengan niatmu. Karena niatmu kan kamu ingin mendapatkan pasangan yang bisa menjalani kehidupan yang bahagia. Kalau kemudian Allah dengan ilmunya tahu bahwa orang tertentu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu panjatkan, maka boleh jadi tidak dikabulkan. Karena apa? Karena Allah akan memberikan sesuai dengan niatmu. Kamu kan dalam meminta kan kamu ingin hidup bahagia. Fa innal atiyata ala qadrin niyah. Nah, di sini boleh jadi begini. Kalau seandainya orang itu minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya ini dan saya tidak peduli. Pokoknya saya minta ini, saya tidak peduli apakah itu nanti berbahaya bagi saya atau menguntungkan saya. Pokoknya berikan. Nah, boleh jadi akan segera diijabahi. Tapi resikonya adalah sesuatu yang boleh jadi akan menghancurkan kita. Nah, fa innal atiyata ala qadrin niyah. Yang Mali lebih jauh menjelaskan. Wa rubbama ukhirat angkal ijabah, dan boleh jadi katanya Mali dalam doa-doa tertentu, dalam permintaan tertentu itu ijabahnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liyakuna dzalika a'zama li ajri sa'il. Ditunda ini tidak kemudian kosongan ketika kita minta. Bayangkan Allah memerintah kita untuk meminta, kemudian kita sudah meminta dan dia berjanji untuk memberikan ijabah. Kita sudah meminta tapi tidak diijabahi atau ditunda. Nah, Imam Ali menjelaskan, kalau seandainya ada permintaan yang ditunda, warubbama ukhirat angkal ijabah, tapi itu tidak kemudian kamu tidak dapat kompensasi, ada kompensasinya, dan kompensasinya itu bisa jadi lebih besar daripada apa yang kamu minta. Liyakuna dzalika a'zama li ajri sa'il. Kadang-kadang ditunda ini agar apa? Agar pahala orang yang meminta itu lebih besar nantinya. Jadi penundaan ini bukan tanpa kompensasi, dan bahkan kompensasinya bisa jauh lebih besar daripada apa yang menjadi permohonan orang yang meminta itu. Wa adzala li ata'il amil, ya, dan penundaan itu akan berubah, ya kan, ya, dengan sesuatu yang jauh lebih besar nilainya dari apa yang diangankan oleh orang yang meminta itu. Yang mana menjelaskan lebih jauh. Wa rubbama sa'alta syai'a fala tu'ta. Boleh jadi engkau meminta sesuatu yang spesifik, ya, asy-syai'a fala tu'ta, dan engkau tidak diijabahi, tidak diberikan apa yang kau minta itu. Tapi katanya Mali, wa utita khairan minhu ajilan au ajila. Tapi jangan khawatir. Ketika Allah tidak mengabulkan permintaan spesifikmu, itu ketahuilah bahwa engkau akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang spesifik itu, baik dalam waktu yang segera maupun dalam waktu yang kamu perlu bersabar untuk
untuk menanti. Dan semua itu apakah disegerakan atau diundur sedikit atau diundur agak lama, ya, itu semua adalah masalahnya kembali pada. Karena tadi kan, karena pemberian itu sesuai dengan niat orang yang meminta. Niat orang yang meminta adalah dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dia minta. Au surifa anka lima huwa khairun laka. Jadi ya, ada kalanya ditunda, ada kalanya ya engkau dihindarkan dari apa yang kamu minta, tapi engkau diarahkan pada sesuatu yang lebih baik dari apa yang engkau minta. Imam Ali menjelaskan, fala rubba amrin qad talabtahu fihi halaku dinika law utitahu. Dan boleh jadi ada banyak perkara, ada banyak hal yang ketika engkau minta, ya, di situ pada hal itu, pada yang kau minta itu, di situ ada hancurnya agamamu kalau seandainya engkau diberikan apa yang kau minta. Nah, dalam hal ini saya teringat sebuah riwayat. Riwayat ini juga dibawa oleh Imam Humaini dalam buku 40 hadisnya. Yang ini menjelaskan bahwa kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan kepada hamba-hamba tertentu itu urusan rezeki, ya, harta, itu memang Allah buat orang ini mau ngapa-ngapain, ya, mau dia banting tulang, peras keringat, mau dia mau berbuat apa saja, ya, Allah tetap akan buat hamba ini cuma dapat harta yang cukup, tidak berlebihan, harta yang cukup. Dia tidak punya tabungan yang banyak, tidak punya saldo yang banyak, dia cuma dapat cukup. Walaupun dia sudah banting tulang peras keringat, sudah kesana kemari, sudah jungkir balik, Allah buat cukup saja rezekinya, tidak lebih. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan berlimpah. Nah, riwayat itu menjelaskan bahwa kenapa kok ada orang yang diberi berlimpah, ada orang yang diberi cukup dan lain sebagainya. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Allah SWT mengetahui seperti apa hamba-hambanya. Ada hamba-hamba tertentu yang kalau dia diberi lebih, kelebihan itu akan dia pakai untuk menghancurkan dirinya. Dan ada juga hamba-hamba yang kalau diberi kurang, dia tidak tahan dengan kekurangan. Kekurangan itu akan dia jadikan alasan untuk menghancurkan dirinya. Ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Artinya sebenarnya Allah SWT itu, makanya kan dalam ajaran agama itu ada ajaran yang namanya qanaah. Kita itu ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah bekerja, ketika kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, kemudian yang kita dapatkan ya segitu-segitu. Kita diminta untuk qanaah, kita diminta untuk pandai bersyukur. Jangan kemudian kita tidak terima dengan keadaan ini dan kemudian kita melakukan hal-hal yang boleh jadi hal itu akan menghancurkan diri kita. Yang mana menjelaskan, fala rubba amrin qad talabtahu fihi halaku dinik law utita. Ada hal-hal spesifik tertentu yang kamu minta, ya, itu kalau diberikan padamu, sesuatu itu akan menghancurkan diri, akan menghancurkan agama. Dan karenanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan diberikan kompensasinya, dan boleh jadi kompensasinya itu lebih besar daripada apa yang kita minta. Nah, kemudian Imam Ali mengajarkan, kalau kita berdoa itu apa sih yang kita doakan itu? Kita diajarkan apa yang harus kita panjatkan kepada Allah. Ketika Allah mengizinkan kita untuk berdoa, untuk meminta, apa yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagian berikut ini ada pada penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Imam Ali, "Faltakun mas'alatuka fima yabqa laka jamaluh." Hendaknya apa yang kamu minta itu adalah sesuatu yang keindahannya bagimu itu tidak akan pernah pudar. Dengan kata lain, kita diminta untuk meminta sesuatu yang sifatnya abadi. Kamu jangan sibuk, jangan fokus pada permintaan-permintaan yang sifatnya sementara. Namanya harta dunia, hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Bukan tidak boleh diminta, boleh. Tapi sayang kalau kamu bisa meminta sesuatu yang abadi, kemudian kamu meminta sesuatu yang sementara, yang sebentar, yang murah nilainya. Justru kalau kita minta dunia itu murah nilainya, karena dunia itu sebentar. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ali.
Wa yunfa anka wabalu, dan kamu itu kalau minta sesuatu, kamu minta sesuatu yang jangan sampai kalau engkau beri ini ya Allah, aku akan mendapatkan efek buruknya. Jadi kalau kamu minta sesuatu yang pure, ya, sesuatu yang keindahannya abadi dan tidak ada efek buruk bagimu. Wa yunfa anka wabalu. Dan tentu ketika kita berbicara tentang permintaan doa, biasanya ya itu orientasi doa sebagian besar hamba adalah masalah harta, masalah dunia, masalah kekayaan. Ya, karena itu yang menjadi apa namanya tujuan utama bagi mayoritas umat manusia. Yang paling tahu itu, dan kemudian yang paling menjelaskan kepada putranya, falmal. Pasti kan? Ketika orang baca ini kemudian, bagaimana kalau kita minta harta ya? Bagaimana kalau kita minta kekayaan ya? Bagaimana kalau kita minta dunia ya? Bagaimana? Pasti begitu kan? Katanya Allah punya khazanah langit dan bumi. Dan dia mengizinkan kita untuk meminta. Bahkan dia menjamin untuk mengijabahi. Bagaimana dengan harta? Ya, mari memahami apa yang menjadi pemikiran kita. Dan dalam nasihat beliau kepada putranya, yang mengatakan, falmal, kalau harta wahai putraku, la yabqa laka wa la tabqa lahu. Kalau harta itu, kenapa tidak aku sarankan engkau minta harta? Karena selain Allah sudah menjamin rezeki seluruh hambanya, jadi kebutuhan-kebutuhan di dunia yang sifatnya materi itu Allah akan jamin. Engkau dengan gerak sedikit, dengan kerja sedikit, engkau akan mendapatkan kecukupan dalam kehidupan duniamu. Engkau tidak terlalu perlu menumpuk harta. Dan engkau tidak perlu terlalu fokus ya pada permintaan-permintaan yang terkait dengan harta dan materi. Karena apa? Falmal. Karena harta itu la yabqa laka. Harta tidak bertahan. Tidak bertahan untuk. Ya. Falmal la yabqa laka. Wa la tabqa lah. Dan kalau harta itu sedemikian berlimpah, engkau tidak bertahan untuk menghabiskannya. Yang ini mengatakan bahwa harta ini bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan fokus permintaan kita. Karena harta sendiri itu kalau sedikit ya cepat habisnya. Dan kalau banyak engkau tidak cukup waktu untuk menghabiskannya. Jadi harta bukan sesuatu yang layak untuk kamu jadikan fokus utama daripada permintaan. Boleh-boleh saja kamu minta, tapi jangan jadikan sebagai fokus utama permintaanmu. Fokus utama permintaanmu adalah faltakun mas'alatuka fima yabqa laka jamal. Mintalah sesuatu yang keindahannya itu abadi bagimu. Nah, kita masih akan melanjutkan dengan beberapa bagian berikut ini, ya, karena kita masih punya waktu. Wa'lam, dan ketahuilah wahai putraku, ya bunayya, annaka innama khuliqta lil akhirah la lid dunya. Wahai putraku, kenapa aku tidak sarankan engkau untuk minta dunia dan dunia, harta dan harta dunia? Kenapa? Wa'lam ya bunayya annaka innama khuliqta lil akhirah la lid dunya. Karena engkau diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita ini ya bukan makhluk dunia. Kita lihatlah, kita ini kalau di dunia kita lihat dari waktu ke waktu tubuh kita ini semakin melemah dan tidak bisa kita pakai untuk bertahan lama di dunia. Kita tidak usah bingung hartanya, tubuh kita ini sendiri loh. Ya, kita melihat dari waktu ke waktu dia melemah, kulit kita mengeriput, mata kita semakin kabur, telinga kita mulai peka, ya, akal kita mulai pikun, ya, otot-otot kita mulai loyo, ya, dan kita menuju masa tua, menuju kelemahan, menuju ketidakberdayaan. Artinya memang kamu tidak diciptakan untuk dunia. Dan kamu lihat wujudmu ini dari waktu ke waktu melemah, menyirna, melapuk, menuju kerusakan. Berarti memang kamu tidak diciptakan untuk dunia. Jadi Imam Ali tidak mengatakan tidak waras orang yang kemudian membangun impiannya di dunia. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak bertahan lama di dunia. Apalagi tidak bertahan di dunia itu tidak harus setelah kita
sampai masa tua enggak. Ada banyak orang di saat belianya, di saat remajanya, ya, di usia-usia yang boleh jadi masih ada kesempatan untuk hidup, ternyata kematian juga menimpanya. Artinya kesalahan besar kalau kemudian orang tidak paham bahwa dia diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sehingga dia fokus pada hanya dunia. Padahal dunia itu kalau dalam bahasa Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan engkau juga punya bagian ini. Sekedar jangan sampai engkau lupakan bagian di dunia. Tapi yang harus kamu damba adalah kehidupan akhirat. Karena kamu diciptakan untuk akhirat. Wabtaghi, yang saya baca ini Al-Quran. Fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya. Dambalah. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu, atas apa yang Allah berikan padamu, ad-daral akhirah. Kehidupan akhirat. Dunia bagaimana? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan, kamu punya bagian juga di dunia. Sekedar saja. Kita kembali pada apa yang dijelaskan oleh beliau alaihissalam. Wa'lam ya bunayya annaka innama khuliqta lil akhirah la lid dunya. Engkau diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Walil fana la lil baqa. Dan dunia ini kamu pasti akan mengalami yang namanya kefanaan, kematian, dan kamu tidak akan abadi di dunia ini. Walil mauti la lil hayat. Dunia ini akhirnya adalah kematian. Jadi kamu tidak akan dihidupkan selama-lamanya di dunia. Dipahami itu. Jangan kamu punya waktu cuma sebentar, kemudian kamu bangun kehidupan di dunia ini seakan kamu abadi di dunia. Ini salah kamu nanti. Jadi perlakukan dunia sebagaimana dunia. Ketika artinya perlakukan rumah sementara, ya. Perlakukan, ibarat kita kan tidak mungkin kan di rumah yang kita kontrak kemudian kita bangun seakan-akan itu rumah kita. Rumah kontrakan bukan milik kita. Yang mana mengatakan perlakukan rumah kontrakan, ya, tempat tinggal sementara sebagaimana rumah tinggal sementara. Jangan engkau perlakukan rumah tinggal sementara sebagai tempat tinggal yang sifatnya abadi. Yang Mali menjelaskan wa annaka, ini tentang dunia, ya. Wa annaka fi qul'atin. Engkau itu dalam sebuah kehidupan alamnya, itu alam itu namanya qul'ah. Qul'ah itu apa? Dikatakan qul'ah itu adalah sebuah rumah yang kita tidak memilikinya, seperti rumah kontrakan atau rumah pinjaman, ya. Atau kita qul'ah itu adalah sebuah tempat yang kita hanya disuruh singgah di sana dan kita tidak tahu, ya, berapa lama kita diizinkan untuk singgah di sana. Kita tidak tahu. Artinya kapan kita disuruh selesai, ya selesai. Tempat persinggahan yang kita tidak tahu kapan kita disuruh pindah di sana, tapi pasti pindah itu. Hanya saja kita tidak tahu kapan pindahnya. Tempat singgah sementara. Wa annaka fi qul'atin. Ya, qul'atin itu tempat tinggal sementara atau tempat singgah sementara. Wa daru bulghatin. Dan sebuah tempat yang kamu hanya bisa jalani kehidupan itu secukupnya. Kamu tidak bisa. Semuanya ini di dunia ini terbatas. Ya, kamu suka makan. Kemampuan makanmu, ya, dan makanan di dunia terbatas. Kamu tidak bisa dalam satu kesempatan kamu makan 100 porsi. Tidak mungkin. Jadi semuanya terbatas. Ya. Serba cuma cukup saja, secukupnya saja di dunia ini. Jadi tempat tinggal sementara, dan kemudian kenikmatan-kenikmatan atau kita menikmati dunianya pun itu juga dengan penuh keterbatasan. Wadaru bulghatin. Ya, artinya kamu pahami dunia sebagai tempat yang seperti itu. Bukan tempat yang layak kamu damba dan bukan tempat tinggal abadimu. Wa tariqan ilal akhirah. Ya. Dan kemudian dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Memang kalau kita melihat dari sekian banyak hal-hal yang dibicarakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Imam Ali selalu berbicara tentang akhirat, kematian, takwa, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya hakikat kehidupan itu adalah persiapan kita, ya, untuk menyambut kehidupan yang sesungguhnya.
Karena memang itu sudah. Jadi salah kalau kemudian orang melakukan perencanaan-perencanaan hanya untuk dunia. Itu salah. Jadi bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang diri kita ini adalah satu maujud yang cuma numpang lewat. Dan itulah hakikat kita. Tidak lebih daripada, tidak bisa kita apa-apain. Dunia ini tidak bisa kita apa-apain. Kita ini numpang lewat kok. Kita ini menua dan kita sahabat-sahabat kita, ya, ayah-ayah kita, sebagian ayah ibu kita sudah tidak ada, bahkan sebagian sahabat-sahabat yang ada, bahkan sebagian anak kita juga sudah tidak ada, teman-teman kita tidak ada. Artinya, kamu mau apa? Di dunia mau ngapain kamu? Kamu juga akan punya nasib yang sama. Artinya, jangan sampailah kamu keliru memperlakukan dunia. Karena kehidupan hakikimu itu innama khuliqtum lil akhirah la lid dunya. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti penyesalan itu sudah terlambat nanti. Makanya yang Mali mengulang-ulang masalah ini. Dalam bagian berikutnya yang Mali mengatakan wa annaka taridul maut alladzi la yanju minhu haribu. Wahai putraku, engkau ini adalah buruan loh ya. Kamu ini diburu oleh kematian. Wa annaka taridul maut alladzi la yanju minhu haribu. Di mana tidak ada orang yang bisa selamat dari buruan kematian. Pasti akan tertangkap, pasti akan terjerat, pasti akan terkena. Alladzi la yanju minhu. Tidak ada orang yang berhasil lolos lari dari yang namanya kematian. Jadi kematian adalah pemburu yang luar biasa. Artinya tidak pernah yang diburu itu kemudian lolos, tidak pernah, pasti kena. Wa annaka taridul maut alladzi la yanju minhu haribuh wa la yafutuhu talibuh, ya kan? Orang yang apa namanya itu mencari kematian pun juga dia bukan tidak mungkin, ya. Dia pasti juga akan mendapatkan kematian. Orang yang kemudian dalam apa namanya itu dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah jihad, ketika dia persembahkan dirinya, ya, untuk sebuah jihad yang suci, ya, dia dengan mudah untuk mendapatkan yang namanya syahadah ataupun kematian itu. Yang lari, ya, tidak akan pernah selamat, dan yang mencari kematian, ya, tambah pasti dia akan mendapatkan kematian. Wala budda annahu mudriko, dan sudah pastilah manusia akan menemui yang namanya kematian. Nah, ketika kematian pasti, Imam Ali kemudian melanjutkan nasihatnya. Fakun minhu ala hadar. Kalau begitu berhati-hatilah. Karena kamu tidak tahu kan, ini kematian itu kapan saja, di mana saja bisa terjadi. Kalau kematian seperti itu, dan kamu paham kematian seperti itu, fakun minhu ala hadar. Maka waspadalah dengan yang namanya kematian. Apa maksudnya wahai imam? Beliau menjelaskan, ayyudrikaka wa anta ala hali sayya. Jangan sampai kematian itu menjeratmu sementara engkau sedang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jangan sampai. Berhati-hatilah, fakun minhu ala hadar ayyudrikaka, ya, kematian itu menjeratmu, ya, wa anta ala hali sayyi'atin, dan engkau sedang melakukan yang namanya keburukan. Qad kunta tuhadditsu nafsak, ya, boleh jadi kamu sering apa namanya itu berbicara dengan dirimu, ya. Qad kunta tuhadditsu nafsaka minha bitaubah. Kamu sudah berkali-kali kamu merencanakan bahwa nanti saya akan segera melakukan pertobatan, saya segera akan bertobat, tidak lama lagi saya akan bertobat. Kamu sudah punya angan-angan untuk bertaubat, untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi hamba yang mukhlis, ya. Fayahulu bainaka wa baina dzalik. Tapi kemudian kalau kamu tidak cepat-cepat, maka kamu belum sempat bertaubat dan kemudian kematian sudah keburu menjeratmu, dan ketika itu terjadi maka kamu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat. Qad kunta tuhadditsu nafsaka minha bitaubah fayahulu bainaka baina dzalik fa idza anta qad ahlakta nafsak. Dan kalau itu yang terjadi, ya, engkau belum sempat bertaubat, engkau belum sempat kembali kepada Allah,
dan kemudian kematian datang padamu, sungguh engkau telah menghancurkan dirimu. Nah, kita sudah sekitar 55 menit. Saya kira kalau saya masuk pada bagian berikutnya akan lebih dari 1 jam. Jadi mungkin saya akhirkan sampai bagian ini, dan insya Allah bagian berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.